Di dunia modern ini, kemampuan mengelola keuangan adalah salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki di setiap individu. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan pengeluaran, perencanaan tabungan, investasi, dan pengelolaan hutang. Meski demikian, masih banyak orang yang mengabaikan pentingnya belajar tentang finansial. Ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan finansial sejak dini, kesibukan sehari-hari, atau bahkan pandangan bahwa pengelolaan keuangan adalah tugas yang rumit dan menakutkan. Namun, mengabaikan pengetahuan tentang keuangan dapat membawa berbagai akibat negatif. Di video ini, kita akan membahas mengapa belajar finansial sangat penting dan apa akibatnya jika mengabaikannya. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan berharga yang bisa mengubah cara Anda mengelola keuangan dan mencapai kebebasan finansial. Mari kita mulai perjalanan menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Mengelola pengeluaran sehari-hari merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan finansial yang sehat. Tanpa pengetahuan finansial yang baik, banyak individu menghadapi kesulitan dalam mengatur pengeluaran mereka. Pengeluaran yang tidak terkontrol seringkali berujung pada defisit keuangan, yaitu kondisi di mana pengeluaran melebihi pemasukan. Situasi ini bukan hanya menyebabkan masalah keuangan, tapi juga memicu stres dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab utama dari pengeluaran yang tidak terkontrol adalah kurangnya pemahaman tentang anggaran. Anggaran merupakan panduan penting yang membantu kita mengalokasikan pendapatan untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan. Tanpa anggaran yang jelas, kita cenderung mengeluarkan uang tanpa pertimbangan yang matang, mengutamakan keinginan jangka pendek daripada kebutuhan jangka panjang. Misalnya, kebiasaan membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau makan di luar terlalu sering dapat menguras uang secara cepat. Selain itu, ketidaktahuan tentang pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan juga dapat memperburuk situasi. Kebutuhan adalah hal-hal yang esensial untuk kehidupan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang menyenangkan untuk dimiliki tetapi tidak esensial, seperti gadget terbaru atau pakaian yang bermerek. Tanpa kemampuan untuk membedakan antara keduanya, kita mungkin lebih sering menghabiskan uang untuk keinginan daripada kebutuhan, mengakibatkan defisit keuangan. Defisit keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Ketika pengeluaran terus melebihi pemasukan, kita akan mulai merasa tertekan dan khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Stres finansial ini dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk hubungan personal dan kinerja di tempat kerja. Stres yang berkelanjutan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, meningkatkan resiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan tidur. Untuk mengatasi kesulitan ini, penting bagi kita untuk belajar dan memahami dasar-dasar manajemen keuangan. Membuat dan mengikuti anggaran adalah langkah pertama yang krusial. Anggaran memungkinkan kita untuk melihat gambaran keseluruhan dari pendapatan dan pengeluaran, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang bagaimana mengalokasikan uang kita. Selain itu, penting untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dengan pengetahuan finansial yang baik, kita dapat mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih efektif, menghindari defisit keuangan, dan menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan nyaman. Kesadaran dan tindakan preventif ini
tidak hanya meningkatkan kesehatan finansial kita, tetapi juga kesejahteraan psikologis dan fisik, memungkinkan kita menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia. Terjebak dalam hutang adalah masalah serius yang dihadapi banyak individu akibat kurangnya pemahaman tentang pengelolaan hutang dan penggunaan kredit yang bijaksana. Tanpa pengetahuan yang memadai, kita bisa mudah terjerumus dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi, di mana beban bunga lebih tinggi dari biaya keterlambatan pembayaran, semakin memperburuk kondisi keuangan kita. Salah satu penyebab terjebaknya seseorang dalam hutang adalah penggunaan kartu kredit yang tidak terkendali. Kartu kredit seringkali memberikan kemudahan dalam berbelanja, namun jika tidak digunakan dengan bijak, dapat menyebabkan masalah besar. Tanpa memahami bunga yang dikenakan dan dampak dari pembayaran minimum, kita mungkin hanya membayar sebagian kecil dari total tagihan setiap bulan. Hal ini mengakibatkan sisa hutang yang masih berjalan dikenakan bunga yang terus bertambah, sehingga hutang semakin menumpuk. Selain itu, banyak orang tergoda untuk mengambil pinjaman dengan bunga tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar kembali. Misalnya, pinjaman payday atau pinjaman jaminan lainnya sering kali menarik karena proses persetujuannya dengan cepat dan mudah. Namun, pinjaman-pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang sangat tinggi. Ketika pembayaran jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya, hutang tersebut akan terus bertambah dengan bunga dan biaya keterlambatan, menciptakan beban keuangan yang semakin berat. Kurangnya pemahaman tentang cara mengelola hutang juga berarti kita mungkin tidak tahu bagaimana menyusun strategi pembayaran yang efektif. Tanpa rencana pembayaran yang jelas, kita mungkin kesulitan menentukan prioritas hutang mana yang harus dilunasi terlebih dahulu. Misalnya, hutang dengan bunga tertinggi seharusnya menjadi prioritas utama untuk dilunasi. Karena bunga tersebut akan terus bertambah beban hutang kita secara signifikan. Tanpa strategi yang tepat, kita bisa terjebak dalam membayar minimum payment untuk semua hutang, yang akhirnya memperpanjang durasi dan biaya total hutang. Terjebak dalam hutang juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Stres karena memikirkan hutang yang menumpuk dapat mengganggu kesejahteraan dan mental emosional kita. Rasa cemas dan putus asa karena merasa tidak mampu melunasi hutang dapat mengurangi produktivitas dan mempengaruhi hubungan pribadi. Untuk menghindari terjebak dalam hutang, penting bagi kita untuk mengedukasi diri sendiri tentang pengelolaan hutang dan penggunaan kredit yang bijaksana. Langkah pertama adalah memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan dari setiap kredit atau pinjaman yang kita ambil, termasuk tingkat bunga dan biaya lainnya. Selanjutnya, kita harus membuat anggaran yang menyangkup semua hutang dan menetapkan prioritas pembayaran. Jika memungkinkan, mencari cara untuk mengkonsolidasikan hutang dengan bunga lebih rendah juga bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, kita dapat menghindari terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi. Pengelolaan hutang yang bijaksana tidak hanya membantu kita mencapai stabilitas keuangan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Tidak memiliki tabungan atau dana darurat adalah salah satu akibat serius dari kurangnya pengetahuan finansial. Belajar tentang keuangan mengajarkan kita betapa pentingnya menabung dan memiliki dana darurat untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Tanpa pemahaman ini, kita mungkin tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup saat terjadi krisis, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan kita. Dana darurat adalah uang yang disimpan khusus untuk keadaan darurat yang tidak terduga. Idealnya, dana ini setidaknya setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup.
Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan finansial dan memastikan bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus berhutang saat terjadi situasi mendesak. Misalnya, jika kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dana darurat kita dapat membantu kita membayar sewa, makanan, dan tagihan hingga kita menemukan pekerjaan baru. Tanpa dana darurat, menghadapi krisis finansial menjadi jauh lebih sulit. Ketika situasi tak terduga, kita mungkin harus mencari pinjaman dengan bunga tinggi atau menggunakan kartu kredit yang dapat menambah beban hutang dan menyebabkan tekanan finansial yang lebih lanjut. Selain itu, ketidakmampuan untuk menutupi biaya darurat dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, termasuk masalah kesehatan yang tidak ditangani atau kehilangan tempat tinggal. Menabung juga sangat penting untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Tabungan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman dalam situasi darurat, tetapi juga membantu kita merencanakan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau mempersiapkan pensiun. Tanpa tabungan, kita mungkin harus menunda atau bahkan mengorbankan tujuan-tujuan ini yang dapat mempengaruhi kesejahteraan kita di masa depan. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari pentingnya menabung dan memiliki dana darurat karena kurangnya pendidikan finansial. Mereka mungkin lebih fokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ini seringkali diperburuk oleh kebiasaan konsumtif dan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup tertentu. Untuk membangun kebiasaan menabung yang baik, penting untuk memulai dengan anggaran yang jelas dan realistis. Anggaran ini harus mencakup alokasi khusus untuk tabungan dan dana darurat. Salah satu cara efektif adalah dengan mengatur transfer otomatis ke rekening tabungan setiap bulan, sehingga menabung menjadi prioritas dan bukan sisa dari pengeluaran. Selain itu, memahami dan mengendalikan pengeluaran adalah kunci untuk memastikan kita memiliki cukup uang untuk ditabung. Belajar tentang keuangan memberikan kita alat dan pengetahuan untuk mengelola uang dengan bijaksana, termasuk pentingnya menabung dan memiliki dana darurat. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membangun stabilitas keuangan yang lebih kuat dan menghadapi masa depan dengan rasa aman dan percaya diri. Tanpa tabungan dan dana darurat, kita rentan terhadap krisis finansial yang dapat mengganggu kesejahteraan kita secara signifikan. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, mencapai tujuan keuangan jangka panjang menjadi sangat sulit. Tujuan seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau mempersiapkan pensiun membutuhkan strategi dan disiplin yang matang dalam pengelolaan keuangan. Tanpa pemahaman yang tepat tentang bagaimana mengatur dan mengalokasikan dana, kita mungkin terjebak dalam siklus pengeluaran jangka pendek yang menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan adalah penetapan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harus dapat diukur dan realistis, serta memiliki jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, jika kita ingin membeli rumah dalam 5 tahun, kita perlu mengetahui berapa besar uang muka yang harus disiapkan dan berapa jumlah yang perlu ditabung setiap bulan untuk mencapainya. Tanpa tujuan yang jelas, kita cenderung kehilangan fokus dan mudah terpengaruh oleh pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, perencanaan keuangan juga melibatkan pembuatan anggaran yang detail. Anggaran membantu kita melihat gambaran lengkap tentang pemasukan dan pengeluaran, sehingga kita dapat mengidentifikasi area di mana bisa mengurangi pengeluaran dan mengalokasikan lebih banyak untuk tabungan dan investasi.
Tanpa anggaran, kita mungkin menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan jangka panjang kita. Investasi adalah aspek lain yang krusial dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Namun, banyak orang tidak tahu bagaimana cara berinvestasi yang efektif atau merasa takut untuk memulai karena kurangnya pengetahuan. Investasi memungkinkan uang kita berkembang lebih cepat daripada hanya disimpan di rekening tabungan biasa. Misalnya, berinvestasi di pasar saham, obligasi, atau reksadana dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Tanpa pemahaman tentang investasi, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pertumbuhan aset kita. Selain itu, diversifikasi investasi juga penting untuk mengurangi resiko. Menempatkan semua uang kita dalam satu jenis investasi dapat beresiko tinggi, terutama jika pasar mengalami penurunan. Diversifikasi membantu melindungi portofolio kita dengan menyebarkan resiko di berbagai jenis aset. Perencanaan pensiun adalah salah satu tujuan keuangan jangka panjang yang lebih penting. Tanpa persiapan yang memadai, kita mungkin menghadapi kesulitan finansial di usia tua, ketika kemampuan kita untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan menurun. Menyiapkan dana pensiun sejak dini melalui program pensiun atau investasi jangka panjang membantu memastikan bahwa kita memiliki cukup uang untuk menikmati masa pensiun dengan nyaman. Selain aspek-aspek teknis, perencanaan keuangan juga melibatkan disiplin dan konsistensi. Disiplin dalam mengikuti anggaran, menabung secara rutin, dan tetap berinvestasi bahkan ketika pasar sedang tidak stabil. Sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita dapat merencanakan dan mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansial kita. Ini memberikan kita peta jalan yang jelas, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis. Tanpa perencanaan ini, kita cenderung menghadapi banyak hambatan dan mungkin tidak pernah mencapai tujuan keuangan jangka panjang yang kita impikan. Dengan demikian, perencanaan keuangan adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial di masa depan. Resiko penipuan finansial merupakan ancaman serius bagi individu yang memiliki pengetahuan finansial yang minim. Kurangnya pemahaman tentang keuangan membuat kita lebih rentan terhadap berbagai macam skema penipuan yang dirancang untuk merugikan kita secara finansial. Tanpa pengetahuan yang cukup, kita mungkin tidak bisa mengenali tanda-tanda penipuan atau investasi bodong yang seharusnya dapat kita hindari. Salah satu jenis penipuan finansial yang umum adalah skema Ponzi, di mana investor dijanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Skema ini bergantung pada perekrutan investor baru untuk membayar investor lama, tanpa adanya investasi yang sesungguhnya. Orang yang terlibat dalam skema ini seringkali kehilangan semua uang mereka saat skema ini runtuh. Sementara pelaku penipuan menghilang dengan uang yang diperoleh secara tidak sah. Selain itu, penipuan finansial juga bisa terjadi melalui investasi palsu atau penawaran saham yang tidak sah. Penipu seringkali menawarkan investasi dengan janji keuntungan yang lebih tinggi daripada risiko, yang sebenarnya tidak realistis. Mereka mungkin menggunakan dokumen palsu atau taktik manipulasi lainnya untuk meyakinkan korban untuk menginvestasikan uang mereka. Akibatnya, korban bisa kehilangan semua yang mereka investasikan tanpa mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Selain itu, penipuan finansial juga bisa terjadi melalui praktek penjualan yang menyesatkan atau penawaran kredit palsu. Penjual yang tidak etis mungkin menggunakan taktik tekanan atau manipulasi untuk membuat konsumen membeli produk atau layanan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.
Di sisi lain, penawaran kredit palsu seringkali menjanjikan persetujuan cepat tanpa memeriksa kredit atau menetapkan bunga yang tidak wajar. Korban akhirnya bisa terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi. Untuk menghindari risiko finansial, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan. Kita perlu mempelajari tanda-tanda umum dari penipuan finansial, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam membuat keputusan investasi dan melakukan riset mendalam sebelum mempercayai uang kita kepada siapapun. Belajar tentang keuangan juga membantu kita menjadi lebih sadar akan hak-hak konsumen dan melindungi diri kita dari praktek penjualan yang menyesatkan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan menghindari jebakan-jebakan finansial yang dapat merugikan kita secara finansial. Kesadaran ini adalah kunci untuk melindungi diri kita sendiri dan keamanan finansial kita di masa depan. Belajar finansial membawa manfaat besar bagi stabilitas dan kesejahteraan finansial kita. Ini tidak hanya tergantung menghitung angka, tetapi juga tentang memahami bagaimana mengelola uang dengan bijaksana. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, menghindari kesulitan keuangan, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang kita. Jangan biarkan ketidaktahuan finansial menghalangi kemajuan kita menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita mulai pendidikan finansial kita hari ini untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi kesejahteraan finansial kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mari bersama-sama membangun masa depan finansial yang lebih baik dan lebih cerah untuk diri kita dan keluarga. Jangan ragu untuk like, comment, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.